Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali daurah syar'iyyah kita di bulan Ramadan ini. Dan pada hari ini adalah hari Sabtu. Jadwal kita adalah bersama kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatil Quran, kitab ringkasan adab-adab ahli Al-Quran. Sebelum kita mulai kajian ini, ya, kami menghimbau kepada para santriwan dan santriwati kita Ma'had Al-Furqan Al-Islami, silahkan menyimak kembali ini kitab yang telah antum bawa, ya, sambil kita menyimak, sambil kita mengikuti apa yang dituturkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Baik, kita telah sampai pada ucapan beliau, waqad addabahu al-Qur'anu was sunnah. Sungguh Al-Quran dan as-sunnah itu telah membentuk adab seorang ahli Al-Quran. Iya, ahli Al-Quran membaca Al-Quran dan adabnya dibentuk, adabnya terbentuk, ya, dengan Al-Quran tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah telah membentuk karakternya, telah membentuk adabnya. Yatasaffahu Al-Qur'ana liyu'addiba bihi nafsahu wa la yarda min nafsihi an yu'addiya ma faradallahu azza wa jalla alaihi bijahlin. Ahli Al-Quran membuka Al-Quran dengan tujuan supaya dia mendidik dirinya sendiri dengan Al-Quran tersebut. Wala yarda min nafsihi an yu'addiya ma faradallahu alaihi bijahlin. Dia tidak ridho. Dia tidak ridho terhadap dirinya sendiri kalau sampai dia itu menunaikan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilan. Qad ja'alal ilma wal fiqha dalilahu ila kulli khair. Dia telah menjadikan ilmu fikih sebagai dalil, sebagai petunjuk dia menuju ke semua kebaikan. Idza darasal Qur'ana fa bihuduri fahmin wa aqlin. Kalau dia belajar Al-Qur'an, maka dia belajar dengan penuh kehadiran akal dan hati dia. Hati, pemahaman, akal dia benar-benar dia hadirkan. Himmatuhu iqaul fahmi lima alzamahullahu minittiba'i ma amar. Hasrat dia, fokus utama dia ketika dia sedang membaca Al-Quran adalah dia memahami. Dia berusaha untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dia berusaha untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk berhenti, untuk menyudahi, meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya. Laisa himmatuhu mata akhtimus surah. Himmah atau tujuan atau hasrat seorang ahli Al-Quran ketika sedang membaca Al-Quran itu bagaimana, ya, ini bukan bagaimana biar cepat selesai, cepat khatam. Ketika sebagian kita seperti itu, ya, sebagian kita ketika membaca Al-Quran, nah, begitu kita membuka surat,
Nah, kira-kira berapa menit ya? Nah, saya bisa menyelesaikan surat ini. Nah, jadi dia baru mulai membaca surat itu sudah pingin mengakhiri surat itu. Jadi perasaan dia atau fokus perasaan dia itu adalah pingin segera bisa khatam. Tapi kalau ahli Al-Quran yang sesungguhnya, ketika dia membaca Al-Quran, membuka sebuah surat, ketika dia membuka sebuah surat, fokus pikiran dia adalah bagaimana dia bisa mengambil faidah, bisa mengambil nasihat, bisa mengambil pelajaran dari surat yang dia baca tersebut. Himmatuhu mata astaghni billahi an ghairihi. Mata akunu minal muttaqin. Mata akunu minal muhsinin. Mata akunu minal mutawakkilin. Jadi hasrat, fokus utama pikiran dia ketika sedang membaca Al-Quran adalah kapan aku bisa merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku tidak membutuhkan yang lain. Kapan aku bisa menjadi seorang yang muttaqin? Kapan aku bisa termasuk golongan muhsinin? Kapan aku bisa termasuk orang-orang yang benar-benar mutawakkilin, bertawakal kepada Allah? Ya, jadi bukan ngebut ketika membaca Al-Quran biar cepat selesai. Ayo, ini sudah surat At-Taubah, sebentar lagi aku harus menyelesaikan surat Yunus dalam sekali duduk ini. Nah, jadi dia itu pikirannya kepada target menyelesaikan bacaan Al-Quran, pengen segera pindah surat. Tidak seperti itu. Tapi dia targetnya adalah dia bisa benar-benar mengambil faidah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil sebuah renungan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran misalnya ada ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, innallaha wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hendaknya kepada Allah saja kaum mukminin itu bertawakal. Nah, ketika dia membaca ayat-ayat itu, dia benar-benar meresapi, kapan ya saya bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Saya bisa menjadi muttaqin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kapan saya bisa berbuat baik? Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kapan saya bisa benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian misalnya di dalam ayat ada wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sungguh yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khasyiin. Jadi ada pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, ketika dia melewati ayat yang seperti itu, yang terpikir adalah kapan saya bisa menjadi orang ini. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kapan saya bisa menjadi orang bertakwa ini? Wallahu yuhibbul muhsinin. Kapan saya bisa menjadi muhsinin? Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kapan saya bisa menghindar sejauh-jauhnya dari perbuatan zalim ini? Wallahu ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kapan saya bisa termasuk orang yang sabar? Selalu seperti itu ketika dia melewati ayat demi ayat, surat demi surat. Nah, himmah dia, hasrat dan tujuan fokus utama pikiran dia adalah pada ayat yang dia baca. Kapan saya bisa menjadi orang yang mengamalkan, melaksanakan ayat ini? Bukan pengen segera selesai dari surat itu, ganti surat berikutnya. Nah, mengejar target. Nah, baik. Nah, ini yang kita perlu perhatikan ya, walaupun kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini dan kita tentunya memiliki target ya, kita khatam sekian kali di bulan Ramadan ini.
Ini jangan sampai melupakan apa yang disebutkan oleh muallif berupa tadabbur ini. Jadi silahkan Anda memiliki target, saya hari ini khatam. Nah, besok saya akan mulai lagi dari awal. Saya dalam Ramadan ini akan khatam 3 kali. Nah, saya akan berusaha untuk khatam 3 kali. Silakan Anda punya target seperti itu, tapi sekali lagi jangan sampai melupakan himmah utama pembaca Al-Quran, ahli Al-Quran, yaitu dia mengambil faidah pelajaran ayat per ayat yang dia lalui. Baik, jadi himmah dia adalah mata akunu minas sobirin. Kapan aku bisa menjadi orang-orang yang sobirin, yang dipuji dalam ayat ini. Nah, innallaha ma'as sobirin. Mata akunu minas sodikin. Kapan aku bisa menjadi orang-orang yang sodikin, yang dipuji dalam ayat ini. Wa kunu ma'as sodikin. Dia melewati ayat wa kunu ma'as sodikin. Hendaknya kalian menyertai orang-orang yang sodikin. Nah, kapan saya bisa menjadi orang ini? Mata akunu minal khaifin. Kapan aku bisa menjadi orang yang takut? Mata akunu minar rajin. Kapan aku bisa menjadi orang yang berharap kepada Allah? Mata azhad fid dunya. Nah, kapan aku bisa zuhud dalam kehidupan dunia ini? Mata arghabu fil akhirah. Kapan aku bisa menjadi semangat menginginkan kehidupan akhirat? Mata atubu minadz dzunub. Kapan aku bertaubat dari dosa? Nah, misalnya dia membaca ayat tentang ajakan untuk taubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ahli Al-Quran ketika melewati ayat ini, dia berpikir seperti itu. Allah menyuruhku, mengajakku bertaubat. Kapan aku bisa benar-benar bertobat? Dia memikirkan itu, ya. Bukan sekedar asal lewat saja membaca Al-Quran. Mata a'rifu qadran ni'am al-mutawatirah. Nah, kapan aku bisa mengetahui besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus tercurah? Ya, misalnya dia membaca ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menentukan jumlahnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan kufur terhadap nikmat Allah. Nah, dia berpikir, wah, saya harus bisa keluar dari sifat yang dicela oleh ayat ini. Kapan saya bisa keluar dari sifat celaan ini? Qalilan ma tashkurun. Misalnya dia melewati ayat yang berbunyi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Syukur kalian itu sedikit sekali. Dia berpikir ketika membaca ayat itu, kapan saya bisa banyak bersyukur? Kapan saya bisa keluar dari celaan ayat ini? Atau dia membaca misalnya ayat wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Nah, kapan saya bisa menjadi orang yang sedikit ini? Golongan orang yang sedikit, orang yang syakur. yakni orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia membaca qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Dia langsung berpikir, apakah saya termasuk orang yang sedikit ini? Nah, qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Wah, jangan-jangan saya termasuk orang ini. Orang yang sedikit mengambil pelajaran. Kapan saya bisa keluar dari celaan ini? Kapan saya bisa banyak-banyak mengambil pelajaran? Seperti itu dan seterusnya. Mata a'rifu qadran ni'am al-mutawatirah. Ya. Atau misalnya lagi dia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Maka ya, dia mulai mikir, Allah Subhanahu wa taala menyindir saya.
Kapan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Jangan-jangan saya termasuk orang yang mendustakan nikmat Allah. Kapan saya bisa keluar dari sifat mendustakan ini? Nah, jangan-jangan saya termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia menghadirkan hati dia. Selalu dia menghadirkan hati dia. Mata ashkuru 'alaiha. Kapan saya mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Mata aqilu 'anillahi jallat 'azamatuhul khitab. Kapan saya bisa memikirkan, bisa memahami kalimat-kalimat Allah, sapaan-sapaan Allah. Mata afqahu ma atlu. Kapan saya bisa paham terhadap apa yang saya baca? Mata aghlibu nafsi ala hawaha. Kapan saya bisa mengalahkan hawa nafsu saya? Mata ujahidu fillahi haqqal jihad. Mata ahfadu lisani. Kapan saya bisa berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad? Kapan saya bisa menjaga lisan saya? Nah, mata aghuddu torfi. Kapan aku menundukkan pandanganku? Ya. Mungkin dia membaca surat Al-Quran yang berbunyi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada kaum mukminin supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang seperti itu lebih suci bagi mereka. Ya, kemudian dia langsung berpikir, Allah memerintahkan saya untuk menundukkan pandangan. Saya sudah mengamalkan ini apa belum? Kalau belum, kapan saya akan mengamalkan? Nah, kapan saya menundukkan pandangan? Mata ahfadhu farji, mata aghuddu torfi wa mata ahfadhu farji. Kapan saya bisa menundukkan pandangan dengan sebenar-benarnya? Kapan saya bisa menjaga kemaluan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diserukan oleh ayat ini? Mata astahi minallah haqqal haya. Nah, kapan saya bisa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya sifat malu? Mata astaghilu bi aibi. Kapan saya menyibukkan diri dengan aibku sendiri? Mata uslihu ma fasada min amri. Kapan saya bisa memperbaiki kondisiku yang jelek, kondisiku yang rusak? Kapan bisa aku perbaiki? Mata uhasibu nafsi. Mata atazawwadu liyaumi ma'adi. Mata akunu anillahi radiyan. Kapan aku bermuhasabah terhadap diriku? Kapan aku berbekal untuk hari kepulanganku ke akhirat nanti? Sudah berapa bekal yang aku siapkan? Nah, misalnya dia membaca ayat Al-Quran yang berbunyi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika dia melewati ayat itu, dia langsung mikir, watazawwadu, berbekallah. Allah perintahkan saya untuk berbekal. Sudah saya laksanakan atau belum? Seberapa banyak bekal yang sudah saya kumpulkan? Nah, sudahkah saya mulai mengumpulkan bekal? Kalau sudah seberapa banyak bekal saya? Nah, kalau seandainya belum, kapan saya benar-benar mencari bekal? Kapan saya benar-benar mengamalkan ayat ini? Mata akunu anillahi radiyan. Mata akunu billahi wathiqan. Kapan aku ridho kepada Allah? Kapan aku yakin kepada Allah? Nah, ya, dia melewati ayat-ayat yang berbunyi tentang keagungan Allah, atau mungkin sifat para nabi yang begitu yakin kepada janji Allah. Nah, misalnya dia membaca kisahnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim berangkat, Nabi Ismail juga berangkat melaksanakan perintah Allah. Begitu yakin, yakni beliau berdua ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun perintah itu sekilas buruk. Nah, perintah untuk menyembelih anak. Tapi beliau tetap berangkat, menunjukkan begitu yakinnya beliau kepada janji Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan, keyakinan beliau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan saya bisa seperti ini?
Nah, atau dia mungkin membaca kisahnya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Bani Israel saat itu berkata, inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok sudah berhadap-hadapan, nah, maka Bani Israel berkata, sungguh kita pasti tertangkap. Di depan mereka sudah laut. Di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menghabisi mereka. Mau kemana? Depan laut, belakang kejaran tentara Fir'aun. Mau kemana? Makanya mereka mengatakan inna lamudrakun. Pasti tertangkap nih. Mampus kita, sudah. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Sekali-kali tidak. Rabbku bersamaku, pasti dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Luar biasa, luar biasa. Ketika dia membaca Al-Quran, membaca kisah ini, dia mengatakan dalam hatinya, luar biasa. Nabi Musa begitu kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam kondisi segenting itu, dia tetap berharap kepada Allah, tidak putus harapannya kepada Allah. Kapan saya bisa memiliki keyakinan yang seperti ini? Mata akunu bizajril Qur'ani mutta'idhan. Kapan aku bisa jerah dengan peringatan-peringatan yang mengerikan dari Al-Quran. Mungkin dia membaca ayat tentang nar, jahannam, azabun alim, azabun syadid. Kapan saya benar-benar bisa jerah meninggalkan kemaksiatan? Ya, kapan saya bisa jerah dan mengambil manfaat dari ayat peringatan yang mengerikan ini? Mata akunu bi dzikrihi an dzikri ghairihi mustaghilan. Mata akunu bi dzikrihi an dzikri ghairihi mustaghilan. Kapan saya bisa sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berpaling dari mengingat selainnya? Mata uhibbu ma ahab, mata ubghidu ma abghad, mata ansahu lillah. Nah, kapan saya bisa mencintai sesuatu yang dicintai Allah dan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah? Kapan saya bisa berbuat tulus kepada Allah? Mata ukhlis lahu amali, kapan saya bisa mengikhlaskan amalan saya kepada Allah? Mata uqassiru amali, kapan saya memendekkan angan-angan saya? Mata ata'ahabu liyaumi mauti waqad ghuyiba anni ajali. Kapan aku bersiap-siap untuk menyambut kematianku? Nah, kapan aku bersiap-siap untuk kematianku? Sementara dia adalah sesuatu yang tidak dinampakkan kapan datangnya. Sesuatu yang tidak dinampakkan kapan datangnya kepadaku, kapan aku akan melakukan persiapan terhadapnya. Mata u'ammiru qabri, kapan aku berusaha untuk menjadikan kuburku nanti tempat yang makmur, tempat yang membawa kebaikan, kenyamanan, kesejahteraan. Mata ufakkiru fil mauqif wa syiddatihi, kapan aku berpikir tentang ngerinya hari dibangkitkan, ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kapan aku melakukan persiapan untuk hari tersebut? Ya, mungkin dia membaca Al-Quran dan melewati ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Nah, mempertanggungjawabkan semua amalan mereka. Ketika dia melewati ayat seperti ini, langsung dia berpikir, langsung dia merenung, kapan saya melakukan persiapan untuk menghadapi hari ini, hari yang disebutkan oleh ayat yang sedang saya baca ini. Kapan? Mata ufakkiru fi khalwati ma'a rabbi, kapan saya bertafakkur di dalam khalwat saya, dalam kesendirian saya. Kapan saya berpikir, ya,
Kapan saya merenung ketika dalam kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala? Mata ufakkiru fil munqalab. Nah, kapan saya memikirkan akibat belakangnya nanti dari semua perbuatan saya? Mata ahdharu ma hadzarani minhu rabbi. Kapan saya waspada dari segala sesuatu yang diperingatkan oleh Rabbku? Min narin harruha syadid wa qa'ruha ba'id wa ghammuha tawil. Kapan saya waspada? Kapan saya benar-benar menjauh dari sesuatu yang diancamkan oleh Rabbku, yaitu berupa neraka jahanam yang panasnya amat sangat, yang dalamnya sangat dalam, yang kegelisahan, kesedihannya sangat panjang. La yamutu ahluha fayastarihu. Nah, yaitu yang mana penduduknya kalau sudah memasukinya tidak ada kata istirahat, tidak bisa mati. Nah, tidak bisa beristirahat. Wala tuqalu asratuhum wala turhamu abratuhum. La tuqalu asratuhum wala turhamu, ini abratuhum, yang tidak diringankan derita-derita penduduknya, dan juga tidak dirahmati, tidak disayangi, tidak diberikan toleransi bagi air mata yang menetes dari mereka. Sifat neraka jahanam. Neraka sangat dalam, qa'ruha ba'id, sangat dalam sekali. Harruha syadid, panasnya amat sangat. Siapa yang masuk ke dalamnya tidak ada kehidupan, tidak ada juga kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Kapan saya bisa jera dengan peringatan yang keras mengerikan seperti ini? Ta'amuhum zakkum, syarabuhumul hamim, kullama nadijat juluduhum badbuddilu juludan ghairaha liyadhuqul azab. Makanan mereka adalah zakum, minuman mereka adalah hamim. Nah, makanan mereka adalah zakum. Zakum adalah buah yang berduri. Nah, ka'annahum ru'usus syayatin. Ya, seperti kepala-kepala syaitan. Minumannya adalah air yang mendidih. Minumannya adalah hamim. Nah, wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Kalau mereka penduduk neraka meminta minum, diberi minum. Tapi minuman seperti lelehan timah yang panas, yang ketika diminum, baru mau diminum saja sudah menghanguskan muka. Bagaimana kalau seandainya benar-benar diminum? Belum sampai diminum saja sudah menghanguskan muka. Kullama nadijat juluduhum buddilu juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka telah matang karena dibakar, maka mereka diganti dengan kulit baru lagi. Supaya apa? Liyadhuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan azab. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berkata bahwasanya orang itu kalau sudah diazab terus-menerus, itu lama-lama azab itu menyatu dengan mereka sehingga enggak ada rasanya. Ya. Ini ya celotehan sebagian orang untuk lari dari kengerian jahanam. Dari jahanam yang begitu mengerikan itu masih ditakwil-takwil, dicari celahnya untuk tidak menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, jadi mereka berkata, oh, orang yang diazab itu gak sakit. Ya mungkin pertama kali dia merasakan kepedihan, merasakan kepanasan. Tapi kan mereka terus diazab, dibakar. Lama-lama kalau sudah dibakar sudah gak terasa. Panas awal-awal saja. Karena dibakar terus akhirnya api itu menyatu dengan dirinya. Jadi nggak sakit lagi. Ya, sebagian orang berceloteh seperti itu. Nah, tapi perhatikan ayat
yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit mereka telah melepuh, telah matang, maka kami ganti lagi mereka dengan kulit yang baru. Jadi celotehan yang tadi itu mentah. Nah, celotehan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya orang yang kalau sudah dibakar oleh api berkali-kali itu lama-lama kebal, lama-lama enggak terasa. Iya, kalau itu yang dibakar adalah kulit itu juga. Kalau yang dibakar dari awal sampai akhir itu adalah satu kulit, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata tidak. Allah ganti dengan kulit baru, dibakar lagi. Nah, kemudian ketika sudah kulit itu benar-benar melepuh, benar-benar kulit itu hangus, ganti lagi dengan kulit baru. Jadi azab itu terasa terus. Azab itu terasa terus. Nadimu haitsu la yanfa'uhumun nadam. Mereka menyesal. Di hari tidak bermanfaat lagi bagi mereka penyesalan. Wa'addu 'alal aidi asafan 'ala taqsirihim fi ta'atillah wa rukubihim li ma'asillahi ta'ala. Mereka menggigit tangan mereka. Mereka menggigit tangan-tangan mereka sebagai bentuk penyesalan yang amat sangat atas keteledoran mereka di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atas kelancangan mereka, berani-beraninya mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka menyesal. Faqala minhum qailun ya laitani qaddamtu li hayati. Sebagian dari mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duh, seandainya aku beramal di masa hidupku dulu, aku beramal soleh sebagai bentuk persiapkan ya menghadapi hari ini. Wa qala qail rabbirji'un, wa qala qailun rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh, mengerjakan amal yang dulu telah aku tinggalkan. Wa qala qailun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, di antara mereka ada yang berkata lagi, kitab apa ini? Celaka aku. Kitab apa ini? Kitab yang tidak meninggalkan sedikit pun, yang besar yang kecil semuanya tercatat, enggak ada yang tertinggal sedikit pun. Celaka aku. Semua perbuatanku tertulis dalam kitab ini. Nah, ada lagi yang berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, teramat besar penyesalanku. Kenapa saya dulu berteman dengan dia? Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai teman karibku dulu? Nah, wa qalat firqatun minhum wa wujuhuhum tataqallab fi anwa'in minal adzab. Ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Nah, di antara mereka ya, juga ada yang berkata di saat mereka berbolak-balik, dibolak-balikkan wajah mereka di neraka, ya, mencicipi azab yang satu kepada azab yang berikutnya, berganti dari azab yang satu kepada azab yang berikutnya, mereka mengatakan ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Duh, seandainya dulu di dunia aku mentaati Allah, mentaati Rasulnya, enggak kayak begini nasibku. Nah, fahadhihin nar ya ma'syaral muslimin ya hamalatal Qur'an hadzarahallahul mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi rahmatan lil mu'minin, rahmatan minhu lil mu'minin. Wahai ahli Al-Qur'an, wahai orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an, ini peringatan dari Allah ini diulang-ulang tentang kengerian jahanam, tentang penyesalan penduduk jahanam ini diulang-ulang berkali-kali di dalam beberapa tempat di Al-Quran ini karena rahmat Allah kepada kita, supaya kita itu sering merenung, supaya kita ini sering tadabbur, sering melakukan persiapan diri untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan itu.
Nah, supaya kita menjauhkan, membentengi diri kita dari sesuatu yang diancamkan tadi. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun syadidun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang sangat bengis, yang sangat kasar, yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Allah gambarkan sifat neraka seperti itu. Kemudian Allah perintahkan kepada kita supaya kita jaga diri kita, hati-hati, mawas diri, waspada, ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka yang seperti itu kengeriannya. Ini karena begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dari mara bahaya yang besar supaya kita tidak terjatuh pada mara bahaya tersebut. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa mempersiapkan atau melihat apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Memperhatikan sudah berbuat apa saya besok. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tsumma hadzaral mu'minina an yaghfalu amma farada 'alaihim wa ma 'ahidahu ilaihim alla yudayyi'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin agar mereka ini tidak lalai dari hal-hal yang telah difardukan oleh Allah kepada mereka, dari janji-janji yang telah Allah Subhanahu wa taala ikat kepada mereka. Allah peringatkan supaya mereka tidak menelantarkan, ya, janji-janji tersebut. Nah, wa an yahfadhu mastar'ahum min hududihi. Allah juga peringatkan supaya kaum mukminin itu menjaga segala perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga batasan-batasannya. Wala yakunu ka ghairihim mimman fasaqa an amrihi fa'adzabahum bi anwa'il azab. Nah, Allah peringatkan supaya kaum mukminin itu tidak menjadi seperti orang-orang selain mereka, yaitu orang-orang yang menyimpang, yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengazab mereka dengan berbagai macam azab. Faqala jalla wa ala wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang, jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tsumma a'lamal mu'minina annahu la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum mukminin, memberitahu, mengabarkan kepada kaum mukminin bahwasanya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Nah, supaya kita terus berpikir. Nah, ini ayat-ayat yang mengajak, membuka pikiran kita, mengajak kita untuk merenung dan berpikir. Nah, demikianlah ahli Al-Quran. Dia selalu membuka pikirannya, selalu menghadirkan hatinya, selalu pasang telinga, pendengaran, semua indranya dia pasang ketika dia sedang membaca Al-Quranul Karim. Bersiap-siap untuk mendapatkan siraman rohani, mendapatkan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang sedang dia baca. Qala Allah azza wa jalla la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Penghuni surga mereka adalah orang-orang yang
beruntung orang-orang yang sukses. Nah, Allah katakan tidak sama. Nah, ini sebagai bentuk renungan bagi orang-orang yang menyepelekan. Sebagian orang itu menyepelekan neraka. Nah, Allah tegaskan di sini nggak sama. Penghuni neraka, penghuni surga itu nggak sama. Sehingga dengan demikian setidaknya orang yang biasanya meremehkan neraka, meremehkan azab, nah itu tidak meremehkan lagi. Neraka jelas beda dengan surga. Nah, tapi gara-gara meremehkan itu, sebagian orang kadang mungkin menganggap tidak terlalu berbeda. Nah, maka di sini ayat ini benar-benar menerangkan kepada kita, nah, supaya kita ini terbuka pikiran kita bahwasanya neraka itu benar-benar mengerikan. Jangan menyepelekan. Fal mu'minul aqilu idza talal qur'ana ista'radal qur'an. Seorang mukmin yang berakal apabila sedang membaca Al-Qur'an maka dihadirkan benar Al-Qur'an itu. Fakana kal mir'ati yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabuha minhu. Nah, dia jadikan Al-Qur'an itu seperti cermin. Nah, dia hadapkan diri dia kepada cermin Al-Qur'an tersebut. Apa yang yara biha ma hasuna bihi min fi'li. Dia memantaskan diri dia. Sudah baikkah perbuatan saya kalau dilihat dari cermin Quran ini? Nah, apa saja yang sudah saya lakukan? Kebaikan-kebaikan apa? Keburukan-keburukan apa yang saya perbuat? Nah, yara biha ma hasuna min fi'lihi wa ma qabuha minhu. Dengan Quran itu, dengan cermin Al-Quran itu dia bercermin, melihat apa yang baik dari perbuatan dia dan apa yang buruk dari diri dia. Fama hadzarahu maulahu hadzirahu wa ma khawwafahu bihi min iqabihi khafahu. Apa saja yang diperingatkan oleh Rabbnya, dia pun mawas diri, waspada darinya. Apa saja ya sesuatu yang mengerikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hal-hal yang dengannya Allah menakut-nakuti hambanya, dia pun takut terhadapnya. Wa ma raghabahu fihi maulahu raghiba fihi wa rajahu. Demikian juga apa saja yang ditarghib, apa saja yang ditarghib oleh Rabbnya, dia pun yarghab, dia pun menyukai, dia pun berharap ya untuk mendapatkan sesuatu yang ditarghib oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hadhihi sifatuhu aw ma qaraba hadhihi sifah faqad talahu haqqa tilawatihi wa ra'ahu haqqa riayatihi. Siapa yang memiliki sifat seperti ini, persis seperti ini atau mendekati seperti ini, maka dialah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Alladzina yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya pembacaan. Orang yang memperhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya perhatian. Wa kana lahul Qur'anu syahidan. Nah, wa syafi'an wa anisan wa hirzan. Al-Quran benar-benar bagi dia adalah seperti syahid, seperti orang yang menyaksikan, wa syafi'an ya, dan pemberi syafaat, wa anisan teman duduk yang nyaman, yang membuat betah kita duduk bersamanya, wa hirzan dan pelindung. Nah, jadi Quran itu bersama dia benar-benar yakni berperan sebagai syahid, syafi, anis, hirz, sebagai penolong, nah, sebagai pemberi syafaat, sebagai teman duduk yang nyaman, nah, sebagai pelindung dia dari berbagai macam mara bahaya. Wa man kana hadza wasfuhu nafa'a nafsahu wa nafa'a ahlahu wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Siapa yang seperti ini sifatnya, siapa yang interaksinya bersama Al-Quran seperti ini,
maka dia akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, dan dia akan membawa kepada keluarganya yakni kebaikan di dunia maupun di akhirat. An Abdullah ibn Buraidah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati ilar rajuli karrajulis syahib. Nanti Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang kepada seseorang dalam bentuk rupa orang yang wajahnya telah berubah karena athar safar, karena bekas-bekas safar. Fayaqulu lahu, maka orang yang didatangi oleh Quran tadi berkata kepada Al-Quran tersebut, Al-Quran yang sudah datang menjelma sebagai seorang manusia. Nah, dia bertanya, man anta, kamu siapa? Fayaqulu ana alladhi adma'tu naharaka wa ashartu lailaka. Aku adalah sesuatu yang telah membuat haus dirimu di siang hari dan membuatmu begadang di malam hari. Inilah Al-Quran. Benar-benar menjadi syahid, menjadi saksi bagi kita, menjadi penolong bagi kita jika kita memiliki perhatian, ya. Jika kita menunaikan akhlak ahli Al-Quran, dia akan datang seperti ini. Datang memberikan pertolongan, menjadi saksi. Nah, dia akan bersaksi, iya, aku adalah orang yang membuat dirimu haus dulu di siang hari dan membuat engkau bergadang di malam hari. Yaitu maksudnya ahli Al-Quran ini membaca Al-Quran siang malam. Nah, sehingga dia kehausan, ya. Saking banyaknya ayat-ayat, lantunan-lantunan Al-Quran yang dia keluarkan dari lisannya. Nah, kemudian dia juga begadang malam, dia sedikit tidurnya karena sibuk membaca Al-Quran. Datang Al-Quran yang seperti ini akan datang pada hari kiamat memberikan persaksian. Nah, aku adalah sesuatu yang membuat dirimu haus dan membuat engkau begadang di malam hari dulu ketika di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Iyas ibn Amirin. An Iyas ibn Amirin anna Ali bin Abi Thalib qala lahu. Dari Iyas ibn Amir dari Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata, innaka in baqita fasayuqra'ul Qur'anu ala thalathati asnaf. Engkau jika diberikan umur panjang, maka engkau akan melihat zaman di mana Al-Qur'an dibaca dengan 3 jenis. Sayuqra'ul Qur'an ala thalathati asnaf. Ada yakni 3 kelompok yang akan membaca Al-Qur'an, ya, dengan 3 jenis pembacaan. Sinfun lillahi ta'ala, kelompok yang membacanya benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Wasinfun lidunya, dan kelompok lainnya lagi yang kedua adalah membaca untuk dunia. Wasinfun lil jadal, dan yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Qur'an, ya, untuk berdebat, menggunakan Quran hanya sekedar untuk berdebat. Faman talaba bihi adraka. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an untuk maksudnya, maksud hatinya, dia akan mendapatkannya. Kita ulangi ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini. Innaka in baqita fasayuqra'ul Qur'anu ala thalathati asnaf. Sesungguhnya engkau jika diberikan umur panjang, hidup panjang, engkau akan menyaksikan bagaimana Al-Qur'an itu dibaca dengan 3 model. Lillah, walid dunya, walil jadal, yaitu orang membaca Al-Qur'an karena Allah. Ada lagi yang membaca karena dunia, ada lagi membaca Al-Qur'an untuk bahan debat kusir. Dan siapa yang membacanya dengan tujuan ini, masing-masing memperoleh tujuannya sesuai dengan tujuannya sendiri-sendiri. Nah,
Qala Muhammad ibn Husain, berkata muallif Muhammad ibn Husain, qad dzakartu akhlaqas sinfil ladzi qara'ul qur'ana yuriduna Allah bi qiraatihim wa ana adkurus sinfainil ladzaini yuridani bi qiraatihim ad-dunya wal jadal. Untuk akhlak pembaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran mengharapkan wajah Allah. Nah, saya sudah menyebutkan akhlak pembaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran tersebut benar-benar untuk Allah, karena Allah. Sudah kami sebutkan. Dan sekarang saya akan menyebutkan as-sinfain, dua kelompok, ya. Dua kelompok yang membaca Al-Quran karena untuk keperluan dunia dan untuk sekedar keperluan berdebat. Nah, wa asifu akhlaqahum hatta ya'rifaha man ittaqallaha jallat azamatuhu. Nah, fayahdharuha. Sekarang saya akan menyebutkan akhlak mereka. Nah, supaya siapa saja yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa mengetahui, ya. Kemudian setelah bisa mengetahui, mereka waspada. Nah, insyaallah. Yahfazuhu kahifzihi wa man alima annahu yahfazu kahifzihi talaba aibahu. Nah, orang yang membaca Al-Quran karena dunia, orang yang membaca Al-Quran karena untuk sekedar debat, nah, itu menghafal Al-Quran sebagaimana dia menghafal. Nah, ini maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dia nanti akan mengetahui bahwasanya ternyata akhlak pembaca Al-Quran yang membaca karena dunia itu ternyata dia hafal. Seperti dirinya pun hafal. Jadi dia menghafal Al-Quran sebagaimana ahli Al-Quran yang hakiki menghafal Quran. Dari segi hafalan sama. Jelas di sini para ikhwah, para santri semua. Yahfadhuhu kahifdhi. Yani orang yang membaca Al-Quran tapi akhlaknya tidak baik dengan Al-Quran tersebut. Orang yang membaca Al-Quran untuk dunia dan untuk sekedar debat, itu ternyata mereka juga hafal. Nah, hafal Al-Quran sama seperti hafalan orang-orang yang tulen, ahli Quran tulen. Waman alima annahu yahfadhu kahifdhihi talaba aibahu. Nah, tapi kenapa mereka kok menjadi kelompok yang tercela? Nah, dia akan berusaha tahu. Nah, supaya apa? Supaya tidak menjadi orang yang tercela tersebut. Nah, baik. Apa saja? Apa akhlak perangai dari orang yang membaca Al-Quran hanya semata-mata untuk dunia atau untuk sekedar mencari bahan debat kusir? Nah, mutakabbiron fi jilsatihi, muta'aziman fi ta'limihi li ghairihi, laisa lil khusyu'i fi qalbihi mawdi'. Dia adalah mutakabbir. Nah, fi jilsatihi. Dia itu di dalam cara duduknya saja sudah mencerminkan yakni model duduknya orang yang takabur, menganggap dirinya besar. Nah, ketika dia sedang mengajar. Jadi mereka ahli Al-Qur'an yang yang membaca Al-Qur'an karena dunia, ini juga hafal Quran, dia punya majelis, dia mengajarkan Al-Quran juga. Nah, tapi mutakabbiron fi jilsati, sifat dia adalah sombong. Nah, muta'aziman, menganggap dirinya besar. Nah, ketika dia sedang mengajar orang lain, dia menganggap dirinya besar. Nah, tidak ada kekhusyukan di hatinya. Katsirud dhahik wal khaud fi ma la ya'ni. Nah, dia banyak tertawa dan banyak menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Yashtaghilu amman ya'khudhu alaihi
bihadithi man jalasahu. Dia berpaling dari orang yang benar-benar ingin mengambil ilmu Al-Quran darinya karena sibuk mendengarkan pembicaraan orang yang berada di majelisnya. Maksudnya apa ini? Yashtaghilu amman ya'khudhu alaihi bihadithi man jalasahu. Jadi ada orang yang datang meminta ilmu Al-Quran kepadanya, mengambil faedah Al-Quran darinya, dan ada orang lain yang ngobrol dengan dia dengan obrolan-obrolan yang tidak berkualitas, tidak bermanfaat. Dia malah memilih yang ini, yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat ini. Nah, huwa ila istima'i hadithi jalisihi asgha minhu ila istima'i man yajibu alaihi an yastami'a lahu. Nah, dia itu lebih perhatian untuk mendengarkan ya ocehan-ocehan, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat itu tadi. Nah, daripada mendengar kepada sesuatu yang seharusnya dia dengarkan. Nah, ketika ada orang yang memberikan faedah atau meminta faedah ingin dijelaskan Al-Quran kepadanya, harusnya dia perhatian sama pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu, tapi dia malah berpaling. Nah, dia lebih menyukai ucapan obrolan-obrolan ya, yakni lelucon-lelucon yang tidak berkualitas. Yuri annahu lima yastami'u hafid fahuwa ila kalamin nasi asha minhu ila kalamir rabb. Dia menampakkan bahwasanya dia benar-benar hafid. Nah, dia benar-benar hafal. Nah, annahu lima yastami'u hafid. Jadi penampilan dia seperti itu. Penampilannya adalah penampilan orang yang sudah pinter, orang yang hafalannya mutqin. Nah, tapi ternyata dia itu lebih cenderung kepada ucapan manusia daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gayanya saja, tampilannya saja ya seperti seorang intelek, seorang yang mendalam pikirannya ya, ucapannya memukau. Nah, tapi ternyata sebenarnya dalam hatinya dia kurang mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kurang mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, malah dia lebih cenderung kepada ucapan-ucapan manusia. La yakhsha' inda istima'il Qur'an. Dia tidak khusyuk ketika mendengarkan Al-Qur'an. Wala yabki, tidak menangis. Wala yahzan, tidak sedih. Wala ya'khud nafsahu bil fikri fima yutla alaihi. Waqad nudiba ila dhalik. Dia tidak mengajak dirinya untuk bertafakkur ketika dibacakan Al-Quran, padahal dia dianjurkan untuk tafakkur. Dia sudah punya ilmu bahasa Arab, kalau dibacakan Al-Quran dia bisa paham langsung. Nah, tapi dia tidak pasang pendengaran dia, tidak pasang hati dia. Nah, roghibun fid dunya. Nah, terus dia punya Al-Quran untuk apa? Kalau memang sifat dia seperti ini, tidak khusyuk kepada Al-Quran, dibacakan Al-Quran tidak perhatian, tidak mengambil faedah, tidak tafakur, terus dia punya ilmu Al-Quran dipakai apa? Roghibun fid dunya. Dia tamak kepada dunia. Wa ma qarraba minha laha yaghdabu wa yarda. Dia itu tamak terhadap dunia dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada kenikmatan dunia. Nah, karena dunialah dia marah dan karena dunia juga dia ridho. Ridho dan marahnya itu dibangun semuanya di atas perkara-perkara duniawi. Kalau ada hal-hal yang menguntungkan duniawi dia ridho. Kalau ada hal-hal yang merugikan duniawi dia marah. In qassara rajulun fi haqqihi qala ahlul qur'ani la yuqassaru fi hukukihim wa ahlul qur'ani tuqda hawaijuhum yastaqdi minan nasi haqqa nafsihi wa la yastaqdi min nafsihi ma lillahi alaiha. Kalau ada orang yang tidak sopan kepada dia, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada dia, tidak menghormati dia, maka dia marah. Ahli Quran itu tidak boleh diremehkan. Nah,
Dia adalah ahli Quran. Ketika dia diremehkan, dia membela diri. Gak sepantasnya kamu berbuat kepada ahli Quran seperti itu. Ahli Quran itu harusnya dimuliakan, dihormati, disanjung. Nah, dipenuhi permintaan-permintaannya. Nah, jadi dia meminta hajatnya ditunaikan oleh manusia. Dia meminta kepada manusia untuk menunaikan hajat-hajatnya. Tapi dia sendiri tidak mengajak dirinya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Yaghdab ala ghairihi za'ama lillah. Nah, yaghdab ala ghairihi za'ama lillah. Dia marah kepada orang lain. Seolah-olah dia marahnya itu karena Allah. Nah, padahal dia marah karena apa? Merugikan dunia dia. Nah, yaghdab ala ghairihi, dia marah kepada orang lain. Za'ama lillah, dia menyangka bahwasanya marahnya itu karena Allah. Nah, wala yaghdab ala nafsihi lillah. Tapi dia tidak marah kepada dirinya sendiri. Dia marah kepada orang lain. Nah, dan dia merasa bahwasanya marahnya itu sudah benar, marah karena Allah. Nah, padahal tidak. Tapi dia tidak pernah marah dengan dirinya sendiri. Padahal dirinya banyak melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia tidak marah terhadap dirinya. Wala yubali min ainak tasabah. Min haramin au halalin. Dia tidak peduli. Nah, dapat dari mana uang. Dapat dari mana harta. Dia tidak peduli dari mana jalannya mencari harta. Dari halalkah atau dari haramkah. Dia tidak peduli itu. Sing penting, nah, terkumpul harta. Yang penting harta terkumpul. Nah, na'udzubillah min dzalik. Faqad azumat ad-dunya fi qalbihi in fatahu minha syai'un la yahillu lahu akhdhuhu hazina ala fautihi. Dunia itu besar dalam pandangan dia. Kalau ada sesuatu dari dunia yang luput, yang tidak bisa dia dapatkan, karena memang sebenarnya tidak halal bagi dia, itu dia sangat menyesali sekali. Beda dengan ahli Al-Quran yang hakiki. Nah, orang yang membaca Al-Quran karena Allah, dia akan mudah untuk ridho ketika dia tidak mendapatkan sesuatu dari dunia. Jika memang itu tidak halal bagi dia, dia akan mudah sekali menenangkan dirinya. Oh, itu bukan rezeki saya, tidak halal bagi saya. Kenapa saya tamak? Kenapa saya sedih ketika tidak dapat dunia itu? Wong dia adalah, kalau seandainya saya dapatkan, tidak halal. Dia tidak halal bagi saya. Kenapa saya harus bersedih kehilangan dia? Nah, ini kalau ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Tapi kalau ahli Al-Quran yang gadungan, membaca Al-Quran hanya karena untuk mengharapkan dunia, dia menyesal sekali. Dia meratapi sekali kalau ada dunia yang hilang, tidak bisa dia kejar. La yata'addab bi'adabil Qur'an wala yazjuru nafsahu indal wa'di. Nah, dia tidak beradab dengan adab Al-Quran. Nah, dan dia tidak melatih dirinya untuk takut terhadap ancaman-ancaman Al-Quran. Demikian ayol ikhwah. Ini akhlak yang sebaliknya. Jadi setelah beliau Al-Musannif rahimahullah ta'ala memaparkan tentang akhlak ahli Al-Quran yang sejati, beliau tidak lupa untuk memperingatkan kepada kita semuanya dari akhlak orang yang membaca Al-Quran sekedar untuk dunia. Beliau sebutkan sifat-sifatnya kepada kita supaya kita ini waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menjadi orang yang benar-benar berakhlak dengan akhlak Al-Quran, menjadi orang yang benar-benar ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran
karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ayolah ikhwah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.